Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen mutu atau yang biasa disebut sebagai ISO 9001. Untuk topik yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua materi, yaitu mengenai sejarah dari manajemen mutu dan manfaat yang didapatkan ketika kita menerapkan sistem manajemen mutu pada perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah dari sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu atau ISO 9001 ini mulai dibentuk pada tahun 1987, tapi pada awal mula pembentukannya namanya itu masih menjadi ISO 9000. ISO 1987 ini memiliki kemiripan dengan BS 9000 yang telah diterbitkan oleh pemerintah Inggris sebelumnya. Tetapi untuk ISO 1987 ini dibedakan menjadi beberapa ruang lingkup organisasi, diantaranya ada ISO 9001 1987, kemudian ada ISO 9002 1987 dan ISO 9003 1987. Nah, ketiga ruang lingkup ini memiliki tujuannya masing-masing. Seperti untuk yang ISO 9001 ini digunakan untuk jaminan mutu di perusahaan yang memiliki ruang lingkup desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan yang meliputi pembuatan produk baru. Untuk yang ISO 9002 ini memiliki ruang lingkup produksi, instalasi, tetapi yang tidak membuat produk baru. Jadi berbeda dengan ISO 9001 yang meliputi pembuatan produk baru. Sedangkan untuk yang ISO 9003 memiliki ruang lingkup hanya pada inspeksi akhir dan pengujian akhir produk, tanpa peduli bagaimana produk tersebut dibuat. Pada tahun 1994 ada revisi dari ISO yang sebelumnya. Nah, di ISO pada tahun 1994 ini mulai menetapkan penjaminan kualitas melalui tindakan preventif, bukan hanya memeriksa produk akhir dan bukan hanya terus meminta bukti kepatuhan dengan prosedur yang telah dibuat, dengan prosedur yang telah terdokumentasi. Nah, kayak contohnya itu kalau pada ISO yang sebelumnya atau ISO 1997, banyak perusahaan yang cenderung menerapkan persyaratan dengan menciptakan banyak sekali prosedur dan atau tetapi terjebak pada birokrasi ISO itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi masalah karena perusahaan hanya fokus pada pemenuhan persyaratan prosedur. Pada tahun 2000, ISO 9001 ini mengalami revisi lagi. Jadi ISO dulu itu pada saat atau pada tahun 1987, kemudian 1994, namanya ini itu masih ISO 9000, bukan ISO 9001. Nah, jadi pada tahun 2000 ini ISO 9000 mengalami revisi lagi dengan memasukkan unsur quality process yang steady atau kualitas dari proses yang tetap. Kemudian ada memasukkan unsur customer satisfaction, kemudian ekspektasi pelanggan, dan continuous improvement. Nah, jadi contohnya seperti unsur yang pertama yang ditambahkan itu adalah quality process. Jadi diharapkan pada suatu perusahaan atau pabrik itu dapat terus menerapkan atau memperbaiki kualitas dari prosesnya itu menjadi baik dan continue atau konsisten. Karena unsur yang ditambahkan adalah proses atau quality proses yang steady. Kemudian unsur yang kedua yang ditambahkan adalah customer satisfaction. Jadi kayak respon dari customernya ini seperti apa, apakah customernya ini akan puas atau tidak, itu juga masuk ke dalam penilaian dari sistem manajemen mutu pada tahun 2000. Kemudian ada ekspektasi pelanggan. Nah, ekspektasi pelanggan ini tidak jauh berbeda dari unsur yang kedua tadi yang merupakan customer satisfaction, tetapi untuk unsur yang ekspektasi pelanggan ini juga saling berkaitan. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan kosmetik akan meluncurkan sebuah produk yang baru dan produk tersebut itu sudah dipasarkan, sudah dipromosikan, tetapi masih belum di launching atau diluncurkan. Nah, beberapa pelanggan yang memang tertarik itu mengharapkan atau berekspektasi terhadap produk tersebut. Kemudian untuk yang customer satisfaction, nah setelah si pelanggan ini menerima produk yang telah diluncurkan, membeli dan kemudian menggunakan. Nah, ketika si customer atau pelanggan itu tertarik dengan efek yang diberikan oleh kosmetik itu, maka akan menimbulkan respon yang beragam terhadap produk yang dibeli itu. Kemudian akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi pelanggan yang telah mencoba dan menggunakan produk tersebut. Kemudian ISO ini mengalami beberapa revisi lagi. Yang terakhir yang saat ini kita kenal sebagai ISO 9001
pada tahun 2008. Di revisi yang pada tahun 2000 ini, ISO kan awalnya masih memiliki nama ISO 9000. Nah, pada tahun 2000 ini karena direvisi dan ditambahkan berbagai macam unsur yang telah saya sebutkan tadi, maka ISO 9000 pada tahun 2000 ini masukkan ketiga standar ISO 9001, 9002, 9003. Jadi satu standar yang dinamakan ISO 9001. Nah, ISO 9001 inilah yang dikenal sampai sekarang. Kemudian untuk revisi yang terakhir, ISO 9001 ini direvisi lagi pada tahun 2008. Karena ISO merupakan standar yang telah diakui oleh dunia, maka tentunya ISO ini melakukan revisi-revisi yang juga mengikuti zaman yang telah berubah dari waktu ke waktu. Nah, pada ISO 9001 2008 ini yang direvisi adalah ISO memasukkan unsur data digital dan hal yang berkaitan dengan perangkat lunak atau software beserta pengendaliannya. Jadi singkatnya memang ISO 9001 dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan yang begitu banyak. Untuk awalnya sekali memang ISO 9001 atau sistem manajemen mutu ini hanya dilakukan dalam lingkup atau dalam bidang militer saja untuk menjamin kualitas dari produk atau senjata militer pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian seiring berkembangnya atau dibutuhkannya penyeleksian mengenai kualitas produk, maka secara massal penjaminan kualitas ini mulai diadopsi oleh berbagai macam negara dan berbagai macam perusahaan, dan dari tahun ke tahun juga mengalami perubahan. Terhitung terjadi 4 kali revisi mengenai isi dari ISO. Yang pertama revisi pada tahun 1987, revisi pada tahun 1994, kemudian tahun 2000, dan yang terakhir yang sampai sekarang ini digunakan yaitu revisi pada tahun 2008. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni mengenai manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ke dalam perusahaannya. Yang pertama, bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ke dalam perusahaannya, maka perusahaan itu dapat meningkatkan jaminan kualitas produk dan proses. Ketika perusahaan kita telah menerapkan sistem manajemen mutu ini, maka kita dapat benar-benar menjamin 100% bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila kita telah menjamin kualitas dari produk dan proses, dan otomatis si konsumen ini juga akan percaya kepada kita, sehingga dari situ maka akan terjadi keuntungan bagi kita sendiri karena produk kita itu telah dipercaya oleh banyak konsumen, seperti itu. Yang kedua, bagi perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan peluang untuk masuk ke dalam pasar global. Nah, siapa sih yang tidak mau perusahaannya masuk ke dalam pasar global? Nah, di dalam pasar global ini merupakan suatu keuntungan bagi kita sendiri karena produk kita akan dapat tersebar secara luas, dapat terjangkau ke dalam berbagai macam negara, sehingga akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan kita. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas organisasi atau produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Ketika kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu itu ke dalam perusahaan kita, maka kita akan lebih mudah dalam mengatur dan menata segala macam yang telah ditetapkan, sehingga akan dapat memudahkan kita untuk mengatur segala sesuatunya sehingga perusahaan kita akan berjalan secara produktif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah dan manfaat dari sistem manajemen mutu atau ISO 9001. Sampai di sini dulu video penjelasan mengenai ISO. Akan kita bahas materi-materi yang lain pada video selanjutnya. Dadah.